Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat seperti juga kakek pada saat ini. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah dan semua larangan, insya Allah. Juga salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kebetulan juga sekalian hari ini adalah merupakan hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi, yang selalu kita rayakan bersama-sama. Di kampung kakek sendiri itu 12 hari orang-orang pada kaum muslimin muslimat mengadakan sholawatan selama udah kurang lebih 12 hari dan kemarin baru berakhir. Untuk itu kakek juga berpesan, marilah kita selalu mengucapkan, membacakan sholawat untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena menurut hadis beliau bahwa dengan membaca sholawat itu kita akan diberi kebaikan dan juga akan juga diberi sholawat oleh Allah, dan nanti insya Allah di surga akan dekat dengan beliau. Susu sekalian, dalam kesempatan ini kakek akan menjelaskan barangkali sesuatu yang mungkin juga terakhir ini, karena pada umumnya secara dasarnya semua hal tentang pelaksanaan ibadah, mulai dari keimanan, peribadahan, dan akhlak telah kakek sampaikan. Tentang akhlak ya kakek sampaikan kembali lagi, penekanannya kepada hal-hal yang buruk sehingga kita bisa meninggalkannya dan berdoa kepada Allah supaya kita tidak mempunyai sifat-sifat buruk itu tadi. Karena bagaimanapun juga untuk dalam Islam prinsipnya adalah kita lebih dulu meninggalkan mudarat daripada melihat manfaatnya. Ya, kita harus bandingkan tuh antara manfaat dan mudarat, sehingga untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak itu sekali lagi kakek menekankannya pada hal-hal yang buruk tadi. Mudah-mudahan cucu sekarang sudah mendengarkannya dari awal sampai akhir, sehingga secara keseluruhan, secara bulat, meskipun kembali hanya dasar-dasarnya sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kakek ingin berbicara masalah yang penting juga ya menurut kakek itu sebagai terakhir kali, itu adalah mengenai rahmat Allah. Rahmat Allah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arabnya rahmah ya, rahmat dari Allah. Ini karena penting sekali, karena sesuai dengan hadis nih, nanti kita kakek bacakan bahwa surga itu, atau ya kita masuk ke dalam surga itu adalah tidak ada lain karena dengan rahmat Allah. Kita coba baca hadisnya dari Muslim ya, karena dari Muslim dan Bukhari juga ada agak berbeda sedikit kalimatnya. Nah, kakek bacakan yang dari Muslim. Istinya begini, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga atau menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, yaitu dengan Nabi Muhammad, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi syarat untuk masuk surga adalah adanya kita memperoleh rahmat dari Allah. Itu hadis Nabi. Itu juga agak ada pembicaraan beberapa ulama tentang hal itu. Jadi tanpa rahmat Allah semua manusia tidak akan masuk surga, termasuk juga Kanjeng Nabi. Cuman kalau Kanjeng Nabi kan memang sudah memperoleh rahmat dari Allah. Beliau itu adalah maksum, tidak punya dosa. Hal ini juga sesuai dengan firman-firman Allah sebenarnya ya, tapi tidak jelas bahwa masuk surga, cuman kalimatnya agak berbeda. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 64 berfirman Allah, kalau bukan rahmat Allah kamu akan termasuk orang yang rugi. Nah, orang yang rugi itu berarti ya masuk neraka itu. Juga di dalam surat Hud ayat 58 dan An-Nur ayat 14 itu, kalau bukan rahmat dari Allah, kamu tidak akan selamat dari azab yang berat. Ya, jadi kalau bukan rahmat Allah itu, bahwa kita itu
hanya selamat dari azab yang berat atau dari neraka itu karena rahmat Allah itu. Itu sejalan dengan hadis Nabi tadi, bahwa tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka kecuali dengan rahmat Allah. Ya, firman Allah tadi sudah kakek baca juga hadisnya. Nah itu, jadi penting sekali kita harus memperoleh rahmat Allah itu. Dan menurut firman Allah juga, rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi penekanannya masuk surga atau tidak masuk neraka itu karena rahmat Allah, dan rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, lalu kita harus mencari, harus mengetahui bagaimana atau orang-orang yang seperti apa yang dikehendaki Allah untuk masuk, untuk memperoleh rahmatnya sehingga kita masuk ke dalam surga. Ada beberapa usaha ya yang kita bisa laksanakan dan beberapa doa. Tadi mengenai firman tentang bahwa rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki, itu banyak sekali firman dalam Al-Quran. Ya, contohnya aja di dalam Al-Baqarah ayat 105, lalu di dalam surat Al-Imran ayat 74, surat Yusuf ayat 56, banyak lagi ada Asura, Alfa, Al-Insan, gitu ya, banyak. Nanti coba dicek mengenai rahmat Allah, rahmat Allah itu di dalam Al-Quran, banyak sekali. Tapi yang penting kita mengetahui bahwa rahmat Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Penekanan itu. Lalu seperti apa orang-orang yang dikehendaki itu? Dalam Al-Quran banyak sekali itu mengenai seperti apa sih orang yang diberi rahmat itu. Itu contohnya ada beberapa, misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 218, itu adalah orang yang hijrah dan jihad di jalan Allah. Itu akan memperoleh rahmat. Juga di dalam Al-Imran ayat 132, itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Lalu di dalam Al-A'raf, Al-A'raf itu banyak sekali itu yang berbicara masalah pemberian rahmat itu. Misalnya ada yang berbuat kebaikan di Al-A'raf ayat 56, lalu orang yang takut kepada Allah di Al-A'raf 154, lalu orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mengimani ayat-ayat Allah itu di Al-A'raf 156. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Pertama, bertakwa, takut pada Allah, lalu kita harus jihad dan berhijrah di jalan Allah, lalu kita harus bertakwa, menunaikan zakat, dan juga kita harus percaya kepada ayat-ayat Allah. Itu cucu-cucu sekalian yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi kakek tekankan bahwa orang yang masuk surga atau orang yang dari selamat dari neraka itu hanya karena rahmat Allah. Rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang yang dikehendaki, supaya kita merupakan orang yang dikehendaki, itu tadi apa yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, yang pasti itu tadi bertakwa, hijrah dan berjihad di jalan Allah, menunaikan zakat, lalu mengimani ayat-ayat Allah. Ya, nanti kakek coba di deskripsi akan coba kakek tuliskan itu mengenai ayat-ayatnya, biar anak bisa cucu-cucu bisa mengetahui secara lengkap ya. Lalu selain tadi kita tahu tentang usaha-usaha ya, usaha untuk memperoleh rahmat itu tadi, dengan hal tersebut juga ya kita diwajibkan berdoa untuk selalu memohon kepada Allah. Karena itu tadi, rahmat Allah hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Jadi kita harus langsung memohon kepada Allah supaya kita diberi rahmat. Banyak doa-doa tentang supaya kita memperoleh rahmat itu dalam Al-Quran banyak sekali ya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, itu yang selalu kita baca itu, misalnya terakhirnya ya itu adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Itu selalu menjadi warhamna, itulah kita memohon rahmat kepada Allah. Juga di dalam yang selalu kita baca di Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kembali itu juga ada di dalam ayat Al-Imran 3, Al-Imran itu surat ketiga itu ayat 8, itu ada yang memohon rahmah itu. Lagu di Al-Kahfi ayat 10 juga ada.
Ya, kapi kan selalu sering kita baca. Robana atina min ladunka rohmatan wahai lana min amrina rasana. Jadi di situ juga ada kita memohon rahmat. Juga ada di surat Al-Mu'minun itu ayat 118, itu di situ ada Robik firwarham wa anta khairur rahimin. Ya itu. Jadi banyak ayat-ayat yang memohon kepada Allah supaya kita diberi rahmat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita akan memperoleh rahmat dari Allah dengan usaha dan doa itu tadi. Semoga ya, insya Allah. Dan sekali lagi kakek tekankan sekali lagi ya, jangan bosan nih. Pertama adalah kita masuk surga atau masuk neraka atau tidak masuk neraka itu kan rahmat Allah. Itu hanya kan rahmat, bukan karena amalan kita. Karena kasih sayang Allah. Karena banyak sekali ulama-ulama yang membahasnya. Kenapa disebut rahmat? Karena ya kalau kita di dunia ini kan hanya sebentar. Apa yang kita lakukan juga ya sangat sedikit sekali. Tapi nanti balasannya dari Allah. Kalau kita insya Allah masuk surga, itu kita memperoleh kenikmatan yang belum pernah kita rasakan. Dan itu adalah kekal abadi. Nah itulah, mari kita kejar itu. Ya nggak apa-apa kita disebut seperti apa. Yang penting nanti kita, kalau kita sudah mencapai ke taraf mohon itu tadi usaha itu, mudah-mudahan kita bisa ikhlas melaksanakannya. Ya, itu karena keikhlasan inilah yang sangat penting juga di dalam agama Islam. Ya demikian cucu sekalian, jangan lupa nanti dengarkan lagi semua video-video kakek dari awal, itu mulai dari keimanan, mulai peribadahan, dari mulai akhlak-akhlak, dan sekarang terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup mungkin ya, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin yang menurut kakek penting untuk kakek sampaikan, ya insya Allah akan kakek sampaikan. Lain sementara ini kita satu kuan bersampaikan dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, yang terutama kita bertemu nanti di surganya. Ya. Bismillah, kita berdoa dulu ya. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayahnya dan dijauhkan dari malapetaka dan sekarang seperti penyakit-penyakit ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.